Bagaimana situasi dengan menembak, memberondong warga sipil yang tidak punya senjata? Saya sudah mengkonfirmasi kepada para korban. Halo guys, jumpa lagi guys. Kembali guys ya, kita akan membahas ya guys tentang penembakan yang dilakukan oleh aparat Malaides ya terhadap warga kita ya, warga Indonesia yang sebenarnya mereka itu ingin balik ya, ingin pulang kampung ya, tetapi dihadang oleh aparatnya Malaides di perairan Selangor. Dan di dalam video ini kita akan melihat guys ya keterangan dari salah satu ya pihak Indonesia yang mendengar secara langsung dari pihak korban bagaimana kronologinya ya saat mereka ditembak oleh aparat Malaides. Menurut pengakuan mereka sebenarnya mereka itu tidak ada melakukan perlawanan. Inilah apa ya aparatnya Malaides ini ya. Ini kalau sama rakyat biasa ya, orang-orang biasa berani mereka ini, tetapi saat menghadapi kapal-kapalnya Cina mereka sama sekali nggak berani ya. Seperti apa guys sebenarnya kronologi dari kejadian tersebut ya, langsung saja ya kita tonton videonya. Dalam hal ini kita mendesak pemerintah Indonesia untuk segera bersikap dan mengambil tindakan kepada pelaku penembakan warga Indonesia yang ada di perairan Malaysia. Dan kita minta untuk menyeret ke pengadilan karena tindakan yang dilakukan mereka adalah tindakan yang tanpa kemanusiaan. Ini adalah bentuk pelanggaran HAM. Bagaimana situasi dengan menembak, memberondong warga sipil yang tidak punya senjata? Saya sudah mengkonfirmasi kepada para korban yang menceritakan kronologi kejadian itu, bahwa pada kejadian itu adalah korban semuanya ada 6. Satu diantaranya adalah warga ya guys ya Riau yang meninggal dunia bernama Masri. Dan selanjutnya ada warga Aceh yang tertembak di lengan, itu Andre Ramadan. Dan yang satu lagi tertembak di paha adalah Hanafiah dari warga Aceh Timur. Nah, sebenarnya jumlah penumpang yang ada di bot tersebut ada berjumlah semuanya 26 orang dan ditambah dengan tekong ada 3 orang. Maka jumlahnya 29 orang. 29 orang. Pada saat mereka ingin keluar dari perairan Malaysia, tiba-tiba APMM ini melakukan pemantauan, patroli. Lalu mereka dikejar. Dikejar beriring-iringan, ada 2 patroli mereka yang mengejar para WNI kita ini yang hendak pulang ke Indonesia. Dihimpit, digunting, sehingga mereka menabrak bot yang ditumpangi oleh warga Indonesia. Lalu selanjutnya, patroli ini melepaskan tembakan kira-kira 20 meter di belakang bot yang ditumpangi oleh warga Indonesia. Kemudian dilepaskan tembakan itu dengan jarak 5 meter dari samping. Dan terjadilah jatuh korban pada jam 3 malam itu. Dan kemudian selanjutnya, ini kan udah terlalu banget ini. Oleh 26 warga Indonesia itu berhasil melarikan diri dan masuk ke dalam sebuah hutan bakau, yaitu daerah Banting. Nah, disitulah diketahui bahwa ada 6 korban. 1 korban meninggal, kemudian selanjutnya 5 yang dirawat. 1 lagi terpisah adalah warga Aceh bernama Andre Ramadan, ini terpisah perawatan. Jadi jatuh korbannya adalah ada 6 korban semuanya. Dan ini saya sudah konfirmasi ke Kemenlu, Direktur PWNI Yuda Nugraha, untuk memberikan perlindungan kepada para saksi ini. Dan insya Allah pada hari ini, tadi sudah saya berkomunikasi lagi dengan Kemenlu
di bawah Direktur PWNI, mereka sudah dalam penanganan dan sudah dalam komunikasi dengan Duta Besar Republik Indonesia di Malaysia. Indonesia's Ministry of Migrant Workers Protection has called on Malaysia to investigate a shooting incident involving Malaysian Maritime Enforcement Agency officers that left one Indonesian migrant worker dead and others injured. Deputy Minister Christina Ariani urged firm action against APMM officers if excessive force is proven. The ministry is ensuring proper medical care for the injured and providing legal and logistical support to victims' families, including repatriating the deceased. Indonesia plans to meet Malaysian officials to address human rights concerns and prevent future incidents. Dari penjelasan Bapak ini tadi kita dengar nggak ada sebenarnya perlawanan dari pihak PMI ya, para pekerja kita ini ya. Jadi apa yang digembar-gemborkan oleh aparat Malaides ini sebenarnya adalah cerita-cerita dongeng aja ya, untuk pembenaran mereka. Giliran sama orang-orang biasa seperti kita ini berani, ya kan? Giliran sama tentara Cina sama kapal Cina nggak berani, kan dancu namanya. Jadi memang kita harus berharap ya sama pemerintah, kita harus bertindak tegas ini nyawa, ya kan, bukan main-main. Jangan melempem, jangan kita hanya sekedar protes-protes saja. Percuma kalau hanya sekedar protes-protes selesai sudah. Oke lah, para pekerja kita ini salah memang, tapi caranya itu loh, apa harus ditembak? Apa harus seperti itu? Mereka nggak melakukan perlawanan gitu loh. Dan sekali lagi guys ya, semoga saudara-saudara kita yang luka ya segera bisa sembuh dan segera pulang ke kampung halaman. Ya, bagi keluarga ya, keluarga korban semoga tabah menghadapi ini ya. Dan sampai di sini dulu teman-teman videonya. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Kasih komentar ya. Dan sebelum kita tutup guys, kita nanti akan lihat guys video terakhir di mana pihak Malaides hanya bisa mengirim surat protes, nota protes kepada pihak Cina karena kapalnya memasuki wilayah Malaides ya. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya guys. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua. Kapal perang Cina dikesan di zon ekonomi eksklusif EEZ Malaysia. Kebimbangan mengenai keselamatan negara. Sebuah kapal perang Cina telah dikesan di zon ekonomi eksklusif EEZ Malaysia berhampiran pelantar minyak di Sarawak, menimbulkan kebimbangan terhadap keselamatan negara. Kehadiran kapal perang Cina di perairan Malaysia terus menimbulkan kebimbangan dan pakar pertahanan mendesak agar peningkatan ketenteraan dipercepatkan. Kerajaan akan menghantar nota bantahan kepada China berhubung tuntutan negara itu di Laut Cina Selatan seperti yang digariskan dalam Peta Standard China edisi 2023.